Good morning, everyone. Today we will start our fourth meeting for Reading One class. So, we will get to know more about what are we going to learn for this meeting in the next slide. In this reading comprehension skills, we will learn about inferencing, building vocabulary, and reduced clause. Next, inferencing. Inferencing adalah konklusi secara logis yang diambil berdasarkan bukti atau fakta berdasarkan teks bacaan. Contoh, evidence itu berarti bukti. Soalnya yang menyebutkan your friend is laughing. Teman Anda sedang tertawa. Inferencing-nya, jika teman Anda sedang tertawa, maka teman Anda sedang bahagia. Your friend is happy. Dan teman Anda baru saja mendengarkan lelucon yang sangat bagus. Your friend just heard some good jokes. Next. Building vocabulary atau membangun kata kerja. Building vocabulary ini kita akan mempelajari bagaimana penggabungan antara dua kata benda atau nouns. Gabungan dari kata benda untuk menamakan sesuatu hal atau benda. Biasanya kata benda pertama berbentuk tunggal atau singular dan diikuti oleh kata benda kedua yang berbentuk jamak atau plural. Contoh kata yang merupakan bagian dari compound nouns yaitu mousepad, computer programs, dan voice synthesizers. Di sini kita bisa melihat voice synthesizers diikuti oleh tanda hubung yang bahasa Inggrisnya berarti hyphen. Dan pada computer programs kita bisa melihat komputer merupakan bentuk singular, sedangkan plural dapat dilihat pada programs. Next. Reduced clause. Reduced clause adalah ketika kita mempersingkat klausa dengan kata ganti pronoun, yaitu who, which, atau that. Dan bila diikuti oleh verba is, are, was, dan were. Maka ketika kita akan melakukan reduced clause, cara mempersingkat klausa tersebut dengan cara cukup hilangkan kata ganti atau pronoun who, which, atau that, dan kata kerja to be yaitu is, are, was, dan were. Contoh reduced clause, Mitzi Nowakowski, who is an officer manager at IntelliData, works with Mrs. Gokigit. Maka, yang harus dihilangkan adalah pronoun who dan verb to be is. Sehingga kalimatnya menjadi Mitzi Nowakowski, an office manager at IntelliData, works with Miss Gokigit. Next. A Young Blind Whiz on Computers by Tom Pettinger from the Wall Street Journal. In the first paragraph, sometimes a perceived disability turns out to be an asset on the job. Though he is only 18 years old and blind, Suleiman Gokigit, pronounced Gokigit, is among the top computer technicians and programmers at IntelliData Technologies Corp., a large software company with several offices across the United States. Jadi, pada paragraf pertama, dijelaskan bahwa terkadang suatu hal yang menunjukkan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang bisa menjadi sebuah aset dalam pekerjaan. Contohnya, ada seorang laki-laki yang berumur 18 tahun dan dia memiliki disability in netra. Suleiman Gokigit adalah teknisi komputer yang paling jago di IntelliData, sebuah perusahaan teknologi
yang berfokus pada pembuatan software dan memiliki beberapa kantor di sekitar Amerika. Lalu pada paragraf kedua, after a merger last October, two disparate computer networks were driving us crazy, recalls Douglas Brown, an Intellidata vice president. We couldn't even send an email to each other. In 3 weeks, Mr. Cockit, a University of Toledo sophomore who works part-time at Intellidata's office in the city, created the software needed to integrate the two networks. None of the company's 350 other employees could have done the job in 3 months, says Mr. Brown. Sulaiman can literally see into the heart of the computer. Jadi pada paragraf kedua dapat dipahami bahwa ketika ada jaringan komputer yang mengalami gangguan, para teknisi yang terdapat di perusahaan Intellidata, Douglas Brown, dia adalah seorang vice president di Intellidata. Dia sampai meminta bantuan kepada Mr. Cockit untuk memperbaiki sistem yang ada di perusahaannya. Dan juga dalam perbaikan dua jaringan komputer itu tadi, hanya Mr. Cockit yang dapat memperbaikinya dalam waktu 3 bulan. Bahkan pegawai kantor yang lainnya, sekitar 350 orang, belum tentu bisa mengerjakan perbaikan tersebut dalam waktu 3 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Sulaiman memiliki kelebihan dengan seakan-akan ia bisa melihat langsung ke dalam komputer itu tadi. Next. Mr. Cockit's gift, as Mr. Brown calls it, is an unusual ability to conceptualize the innards of a machine. The computer permits me to reach out into the world and do almost anything I wanted to, says Mr. Cockit, who is a computer science engineering major with straight A's. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa Mr. Brown sendiri merasa bahwa Mr. Cockit memiliki bakat. Dan bakatnya itu sangat tidak diperkirakan akan menjadi sesuatu yang sangat hebat. Dikarenakan mereka tuh sampai kagum dengan bakat Mr. Cockit yang bisa melihat sampai ke dalam sebuah mesin. Dan Mr. Cockit juga menceritakan bahwa komputer dapat membuat dia jadi bisa mengenal dunia dengan lebih luas. Dan dia merasa seperti hampir bisa mengerjakan apapun yang dia inginkan. Dan dia adalah seorang mahasiswa jurusan teknik komputer dengan nilai A. Lalu pada paragraf keempat, like most blind people who work with computers, Mr. Cockit uses a voice synthesizer that reads the video display on his monitor in a mechanical voice. Devices that produce braille screen displays are also available, but Mr. Cockit says they waste time. Instead, he depends on memory. Turning the synthesizers to top speed, he remembers almost everything he hears, at least until a project is completed. While the synthesizer talks, Mr. Cockit mentally maps the computer screen with numbered coordinates. So, based in this paragraph, we could see that, like most of blind people who work with computers, Mr. Cockit menggunakan alat bantu, seperti alat untuk menjelaskan apa yang ada di dalam display komputernya, dalam bentuk suara. Jadi, voice synthesizer-nya itu berguna untuk membaca video display yang ada di monitor yang dimiliki oleh Mr. Cockit dalam bentuk suara mesin. Dan meskipun ada braille screen displays atau alat monitor yang menggunakan sistem braille, Mr. Cockit
beranggapan bahwa alat tersebut is a waste of time atau membuang-buang waktu. Sehingga ia lebih mengandalkan memorinya dia. Sehingga ia bisa mengingat hampir semua yang ia dengar dari voice synthesizer itu sampai proyek yang ia kerjakan selesai. Bahkan Mr. Gokit mampu membuat peta yang ada pada layar komputer dengan beberapa koordinat angka. Seperti yang bisa kita lihat di next slide. Press to down and memorizes the location of its icon on the grid so he can call up files with his mouse. Mr. Gokit mampu mengingat di mana lokasi beberapa icon yang terdapat di layar monitornya, sehingga ia bisa memilih file-file mana saja yang ia inginkan dengan mengklik lewat mouse-nya. Next, the young programmer is also at home with hardware, thanks partly to a highly developed sense of touch. Mitzi Nowakowski, an office manager at Intellidata, recalls how he easily disconnected and reconnected their computer systems during a move last year. Through VIL, Suleiman can locate connectors, pins, and wires much faster than most other people with sight, she says. Sebagai seorang programmer yang masih sangat muda, di rumah pun juga ia bisa mengakses hardware dikarenakan dia memiliki high developed sense of touch, di mana dia memiliki sense yang sangat tinggi dalam sentuhannya. Dan Mitzi Nowakowski sebagai seorang office manager di Intellidata merasakan bagaimana sangat mudahnya Mr. Gokit memiliki hubungan dan tidak terhubung lagi dengan beberapa sistem komputer ketika ia melakukan pindahan tahun lalu. Melalui perasaannya, Sulaiman mampu mengira-ngira lokasi yang ada pada sebuah konektor, pin, dan kabel lebih cepat daripada orang-orang yang bisa melihat, kata Mitzi. Several months ago, on a trip to San Francisco, Mr. Brown had difficulty accessing the company's mainframe using his laptop. He needed specific numbers to get into 4 Intellidata files. Instead of asking someone to manually search a fake logbook of computer addresses, he called Mr. Gokit, who had committed the logbook to memory and produced the proper numbers in 10 seconds, Mr. Brown says. Jadi ketika Mr. Brown memiliki kesulitan untuk mengakses mainframe company system in his laptop, di laptopnya dia membutuhkan beberapa kata yang spesifik untuk dimasukkan ke dalam file-file Intellidata. Dan daripada ia menanyakan pegawainya untuk melihat secara langsung melalui logbook komputer yang sangat tebal dengan koordinasi angka-angka tersebut yang sangat banyak, ia pun memilih untuk menelpon Mr. Gokit yang sangat baik dalam memiliki ingatan tentang angka-angka yang perlu dimasukkan ke dalam mainframe company number, dan dia bisa mengingatnya dalam waktu 10 detik, kata Mr. Brown. Much of the student programmer's speed comes from his ability to block out distraction while at the computer. When typing, he listens intently to the synthesizers. His long, thin fingers fly over the keyboard. Nothing seems to shake his concentration, says Mrs. Nowakowski, his immediate boss. Jadi, banyak mahasiswa-mahasiswa programmer di mana keahliannya adalah membatasi gangguan yang ada ketika ia sedang menggunakan komputer. Jadi ketika dia sedang melakukan pengetikan dengan keyboard, dia akan mendengarkan dengan
sangat konsentrasi yang sangat tinggi melalui synthesizer-nya, sehingga ia bahkan terlihat sangat berkonsentrasi ketika berusaha menggunakan keyboard dengan tangannya. Lalu, Mr. Gokigit is the only company employee on call 24 hours a day. We consider him our top troubleshooter, says Mr. Brown. Jadi, Mr. Gokigit ini dianggap sebagai company employee atau pegawai perusahaan yang selalu dalam on call, itu selalu bisa ditelepon 24 jam sehari. Dan dia diconsider atau dianggap sebagai orang yang sangat ahli dalam memecahkan masalah baik dalam hal software maupun hardware, kata Mr. Brown. Next slide. True or false statement exercises. Dalam latihan kali ini, kita akan mempelajari apakah kalimat yang ditunjukkan dalam soal ini merupakan pernyataan yang benar atau salah. Jika jawabannya benar, Anda isi dengan true atau dengan huruf T. Lalu jika pernyataannya salah, Anda isi dengan huruf F atau false. Number 1. He uses a Braille screen display to read the video display on his computer monitor. The answer is false, because he uses a voice synthesizer to read the video display on his computer monitor. Jadi, Mr. Gokigit menggunakan alat suara untuk membaca display yang terdapat dalam video di monitor komputernya. Jadi jawabannya false. Number 2. He is in his second year at the university and he is majoring in computer science engineering. The answer is he is majoring in computer science engineering in second year. So, the statement atau pernyataan yang telah disebutkan pada kalimat nomor 2, jawabannya adalah benar karena ia sedang kuliah di tahun kedua pada jurusan teknik komputer. Nomor 3, he is an excellent student since he always gets grade A. So, the answer of number 3, karena dia adalah seorang pelajar yang sangat pintar, maka jawabannya ia selalu mendapatkan nilai A, sehingga jawabannya adalah pernyataan yang benar atau true. Number 4. He is on call 12 hours a day. Dia selalu dalam jam panggilan selama 12 jam sehari. Namun, pernyataan yang ditemukan dalam bacaan teks adalah he is on call 24 hours a day. Dia selalu dalam panggilan selama 24 jam sehari. Sehingga jawabannya adalah false karena ia tidak on call 12 hours a day, tetapi 24 hours a day. Number 5. He was able to help the vice president locate computer addresses because he keeps all addresses in his logbook. Dia laki-laki membantu wakil presiden dari sebuah company untuk mencari tahu lokasi dari alamat komputer karena ia menyimpan semua alamat tersebut di logbooknya. Padahal jawabannya benar, he keeps it in his memory. Dia menghafal semua angka-angka coordinate number yang disimpan dalam ingatannya, bukan dalam logbook. Sehingga statement tersebut adalah salah dan jawabannya false dengan huruf F. Nomor 6. He can solve both hardware and software problems. Jawabannya adalah benar, karena ia bisa menyelesaikan permasalahan baik dalam bentuk hardware maupun software. So, the answer is true with huruf A. Next slide. So, this is the answer. Number 1 is false, number 2 is true, number 3 is true,
number 4 is false, number 5 is false, and the number 6 is true. Next exercises. Today we will learn again about the inferencing. Match the evidence with one or more logical inferences. Write the numbers in the blanks on the right. Jadi pada latihan soal kali ini kita akan mencocokkan bukti yang ada di sebelah kiri dengan jawaban inferencing yang bisa digunakan lebih dari satu kali. Untuk satu jawaban bisa untuk dua evidence. So, the first one is number 1. Your friend is thirsty. Atau teman Anda sedang haus. Maka jawabannya adalah number B. The evidence is you see your friend drink several glasses of water. So it means that your friend is thirsty. Anda melihat teman Anda minum beberapa gelas air putih, berarti teman Anda sedang haus. Number 2. Your friend isn't hungry. Teman Anda tidak lapar. Berarti jawabannya adalah yang C. Your friend doesn't want to eat anything for lunch. Teman Anda tidak ingin makan apapun untuk makan siang. Maka berarti teman Anda tidak lapar. Number 3. Your friend is going somewhere special. Your friend, teman Anda pergi ke suatu tempat yang spesial, maka jawabannya, your friend dressed nicely. Teman Anda mengenakan pakaian yang bagus. Jawabannya D. Karena itu, ia menggunakan pakaian yang bagus untuk pergi ke suatu tempat yang spesial. Number 4. Nomor 4. Your friend doesn't feel well. Teman Anda merasa sakit. Maka, dari evidence yang terdapat di sebelah kiri, ada dua jawaban yang bisa digunakan untuk nomor 4, yaitu A dan C. Your friend doesn't answer the phone. Teman Anda tidak menjawab telepon karena teman Anda sedang merasa sakit. Lalu, jawaban yang kedua adalah yang C. Your friend doesn't want to eat anything for lunch. Teman Anda tidak ingin makan apapun untuk makan siang. Berarti teman Anda sedang tidak enak badan. Your friend doesn't feel well. On the next exercises, here's the answer key for inferences exercises. Number 1 is B, number 2 is C, number 3 is D, and number 4 is A and C. Dikarenakan dalam perintahnya ada dua jawaban yang sama dan bisa digunakan untuk jawaban soal nomor 4. Next. Pada slide ini, kita akan belajar tentang building vocabulary based on compound noun. Using two nouns from the box below to complete each sentences. The compound noun might be one word, two words, or hyphenated. The words are programs, voice synthesizers, office manager, office programmer, lab, shop, and logbook. Number 1. Many computers connected to each other are called a computer. What is the answer? Number 2. A blah blah blah, hyphen, blah blah, reads a video display in a mechanical voice. The answer is number 3. Miedzin Nowakowski's job at Intellidata is number 4. New software is created each day by. The answer is number 5. A blah 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 is a portable computer, sometimes only the size of a book. The answer is number 6.
Sulaiman had committed IntelliData's thick, blah blah, full of computer addresses to the memory. The answer is, so the answer for number 1, banyak komputer yang dihubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, maka disebut dengan komputer network. Lalu nomor 2, sebuah alat digunakan untuk membaca tampilan yang ada pada display video melalui suara mekanik, yaitu a voice synthesizer. Number 3, Mitzi Nowakowski's job at IntelliData is, pekerjaan Mitzi Nowakowski di perusahaan IntelliData adalah Office Manager. Nomor 4, software baru dibuat setiap harinya oleh Office Programmer. Sebuah alat yang merupakan komputer portable dan terkadang dalam bentuk ukurannya seperti buku disebut a laptop. Nomor 6, Sulaiman telah berdedikasi dalam mengingat kembali IntelliData data yang sangat tebal yang penuh dengan alamat komputer, yaitu logbook full of computer addresses to memory. Next. The answer key for compound noun exercises number 1 bisa ditemukan pada kalimat pertama paragraf kedua, yaitu a computer programmer. Garis yang di bawahi ini adalah jawaban dari pertanyaan pada soal sebelumnya. Nomor 2, baris pertama pada paragraf keempat, jadi jawabannya a voice synthesizer. Nomor 3, pada baris kedua paragraf pertama, jawabannya adalah Office Manager. Nomor 4, baris kedua, paragraf pertama, jawabannya adalah Computer Programmers. Nomor 5, baris pertama, paragraf ke-6, jawabannya adalah Laptop. Nomor 6, baris ketiga, paragraf ke-6, jawabannya adalah Logbook. Sekarang kita akan belajar reduced clause exercises, latihan soal reduced clause. Number 1. Jadi, sebelum kita membahas soal yang ada di sini, bagian-bagian yang saya beri tanda highlighting atau seperti tanda stabilo biru menunjukkan bahwa bagian itu dihilangkan. Karena dalam reduced clause kita menghilangkan pronoun who, that, dan which, serta verb is, are, was, dan were. Number 1. Sulaiman Gokit is one of the top computer technicians at IntelliData Technologies Corp. The highlighted one is which is a large software company. So it means that the pronoun which and verb to be is omitted. Atau pronoun which dan verb to be is dihilangkan. Jawabannya menjadi Sulaiman Gokit adalah seorang teknisi komputer yang paling terpercaya di perusahaan teknologi IntelliData, yaitu sebuah perusahaan software yang sangat besar. Number 2. IntelliData, which is an American company, has about 350 employees. IntelliData adalah sebuah perusahaan Amerika yang memiliki 350 pekerja. Nomor 3, Mr. Gokit, who is a University Toledo sophomore, works part-time at IntelliData's office in the city. Mr. Gokit adalah seorang mahasiswa tahun kedua Universitas Toledo yang bekerja paruh waktu di kantor IntelliData
yang berada di kota. Next. Number 4. Two computer networks that were developed for disparate systems drove the managers of Intellidata crazy. Dua jaringan komputer yang dibangun melalui sistem yang berbeda membuat manajer-manajer di Intellidata merasa kewalahan. Dan yang bagian di stabilo adalah that were. Nomor 5. After a merger last October, two disparate computer networks were driving us crazy, recalls Douglas Brown, who is an Intellidata vice president. The omitted one is who is, karena who is di-highlighted dengan stabilo warna biru, sehingga bagian itu yang dihilangkan. Setelah penggabungan dua perusahaan pada akhir Oktober, hal itu membuat beberapa maka two disparate computer networks berarti dua jaringan komputer yang berbeda. Setelah penggabungan perusahaan itu tadi membuat para pemiliknya merasa kewalahan, yaitu Douglas Brown yang merupakan Vice President dari Intellidata Office. Lalu nomor 6. The computer permits me to reach out into the world and do almost anything I want to do, says Mr. Gogit, who is a computer science engineering major. Jadi, komputer membuat dirinya bisa lebih mengenal dunia dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan, kata Mr. Gogit, yang merupakan seorang teknisi atau seorang mahasiswa yang berasal dari jurusan teknisi komputer. Next. Maka jawabannya adalah Sulaiman Gogit is one of the top computer technicians at Intellidata Technologies Corp, a large software company. Number 2, Intellidata, an American company, has about 350 employees. Number 3, Mr. Gogit, University of Toledo sophomore, works part-time at Intellidata's office in the city. Number 4, two computer networks developed for disparate systems drove the managers of Intellidata crazy. Number 5, after a merger last October, two disparate computers networks were driving us crazy, recalls Douglas Brown, an Intellidata vice president. Number 6, the computer permits me to reach out into the world and do almost anything I wanted to, says Mr. Gogit, a computer science engineering major. So, this is the answer based on omitting the pronoun and verb to be. Jadi, ini adalah jawaban yang muncul ketika verb to be-nya dan pronounnya dihilangkan. Ini menjadi satu kalimat yang baru dalam bentuk reduced clause. Alright, thank you very much for your attention. I hope all of you could understand the materials for this meeting. And if you have any question, don't hesitate to contact me. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir kalian di e-learning dan laporkan kehadiran kalian kepada komite kelas masing-masing. Jika kalian ada kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui nomor WhatsApp saya yang ada di General Discussion e-learning. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang ada di chapter 4 secara individu masing-masing, supaya kalian bisa berlatih untuk mengetahui soal-soal yang akan digunakan untuk quiz reading nantinya di pertemuan ke-6. Terima kasih, dan semoga kalian sehat selalu. Goodbye.